Al-Quran yang pertama. Kenapa membaca Al-Quran? Abu Hurairah pernah menyampaikan dalam satu asarnya, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa takhduruhul malaikah wa tahjuru sayatin wa yaksuru khairuhu ay yuqra'a fihi al-Quran. Kata Abu Hurairah ini, Al-Quran ini Bapak Ibu tidak hanya nilainya yang besar, karena satu huruf dalam Al-Quran itu memiliki 10 kebaikan, dan dia juga berdampak kepada diri kita dan rumah kita gitu. Pengaruhnya besar kepada diri kita, termasuk kepada hati kita ini. Kata Abu Hurairah mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, la yattasi'u ala ahlihi, rumah itu akan terasa lapang oleh penghuninya. Jadi Bapak Ibu, rumah itu atau rasa lapang atau sempit itu, ini kan masalah hati. Walaupun kita duduk berdesa-desakan, tapi kalau hatinya lapang, ini tidak akan merasa gerah gitu. Karena hati ini. Tapi walaupun kita jauh duduknya, tapi kalau hatinya bermasalah, rasanya dunia ini sempit itu. Situ duduk surang, siku surang gitu kan. Tapi bermusuhan dah lama, rasanya sempit masjid ini gitu. Kalau hatinya bermasalah. Tapi walaupun kita berduduk berdesak-desakan, tetapi kalau hati ini enak, lapang, dia tidak akan gerah itu. Nyaman duduknya. Maka kata Abu Hurairah, innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, la yattasi'u ala ahlihi, akan terasa lapang oleh penghuninya. Walau umpama cek kamarnya gitu, kociknya. Tapi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, dijanjikan rumah itu akan terasa lapang oleh penghuninya gitu. Kenapa? Wa takhduruhul malaikah. Kenapa terasa lapang? Karena rumah itu akan dihuni, dihadiri oleh malaikat-malaikat rahmat. Jadi ada kasih sayang. Suami sayang dengan istrinya, istri pun cinta dengan suaminya, anak-anak pun betah di rumah gitu. Kenapa? Karena rumah itu terasa lapang oleh suaminya, nyaman oleh istrinya, dan anak-anak pun masalahnya nyaman di dalamnya gitu. Kenapa? Karena yang hadir di dalam itu malaikah, wa takhduruhul malaikah wa tahjuruhu sayatin. Kenapa rumah itu terasa lapang dan kenapa penghuninya merasa nyaman tinggal di rumah itu? Karena setan yang mengadu domba tidak ada di rumah itu. Setan berangkat dari rumah tersebut. Yang memanas-manasi suami berangkat dari rumah tersebut, yang memanas-manasi istri berangkat tidak ada di rumah tersebut. Wa tahjuru sayatin, setan itu akan pergi dari rumah tersebut. Wa yaksuru khairuhu, akan banyak terasa kebaikan yang ada di rumah tersebut. Ketika suami memberikan belanja kepada istrinya, istrinya berterima kasih, alhamdulillah, terima kasih suamiku. Wa yaksuru khairuhu, akan terasa banyak kebaikan di dalamnya gitu. Tetapi ketika rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kebalikannya gitu. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan terasa kebalikannya. Yang pertama, rumah itu akan terasa sempit oleh penghuninya. Walaupun rumah itu lebar, luas, banyak kamarnya, halamannya luas, tapi kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, akan terasa sempit oleh penghuninya itu. Makanya suaminya tidak betah di rumah, betahnya duduk di kedai kopi lah gitu. Sampai tengah malam duduk di kopi. Kenapa? Rumahnya terasa sempit olehnya gitu. Kedai kopi itu terasa lapang olehnya gitu. Kenapa? Karena rumahnya dihadiri oleh syaitan. Wa takhduru sayatin. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dihadiri oleh syaitan.
Wa tahjuruhul malaikah, malaikat rahmat akan pergi dari rumah tersebut. Dan hanya sedikit kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Istrinya protes selalu. Iko minggu ko segiko sado belanjanya gitu. Anak nak makan apa? Belanja lah makan godang, duit segitu yo gitu kan. Tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Kenapa? Karena di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan terasa sempit oleh penghuninya. Yang memicu kemarahan akan ada di dalamnya. Kenapa? Karena setan senantiasa ada di dalam rumah tersebut, sehingga suaminya marah kepada istrinya, istrinya cemburu dengan suaminya, curiga dengan suaminya, anak-anak sibuk dengan permainan-permainannya, tidak betah di rumah dan sebagainya. Karena ini yang terjadi. Kenapa? Karena rumah itu dihadiri oleh setan dan malaikat rahmat pergi dari rumah tersebut itu. Maka obat hati yang bermasalah ini, yang pertama itu adalah tilawatil Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Kalau sebagusnya kita bacakan terjemahannya gitu.